Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya dan tentunya masih di sini, masih di channel Bang Rongsok. Teman-teman, apa kabar kalian semuanya hari ini? Mudah-mudahan saya selalu berdoa untuk teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman semua selalu sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, senantiasa dimudahkan semua urusannya dan dimurahkan rezekinya. Amin ya Allah ya robbal alamin. Eh buat teman-teman yang terutama yang jualan gitu ya, atau yang enggak yang jualan juga, kayaknya ini perlu tahu nih info penting nih. Saya menyampaikan info penting buat teman-teman nih. Nih, ini adalah uang palsu teman-teman. Ini sudah dapat dua, sebetulnya dapatnya tiga, tapi satu entah kemana nih, lupa. Nih, uang palsu dengan nominal 100.000 rupiah. Ini dia uang palsunya teman-teman. Kalau dilihat dari kasat mata ya guys, tuh bisa kalian lihat norma-norma aja ya, sepintas. Tapi kalau kita teliti, nih bahannya tuh agak-agak berbulu ya, nggak licin gitu. Dan udah gitu juga warnanya lebih tua tuh kan, hitamnya tuh lebih hitam gitu. Dan ini didapat bukan di warung saya, bukan di sini dapatnya, ini dapatnya di pasar. Kakak saya tuh kan pemasok ayam ya, pemasok ayam potong, ayam daging buat orang-orang jualan di pasar. Ini yang dapat nih penjual ayam di pasar, terus mereka store dan uangnya itu diselipin, kayaknya diselipin masuk ke kita akhirnya tuh 100 ribuan baru. Dan ini sangat meresahkan. Ini kalau dapat 2 lembar 3 lembar juga rugi ya guys, rugi gede nih. Berapa sekarang hitung-hitungan keuntungannya kalau dalam satu hari, ya kan? Kalau dapat selembar aja uang palsu udah rugi. Nah, buat kalian yang jualan, hendaklah kalian berhati-hati. Memang ya, kalau kita buru-buru itu kadang-kadang kita nggak ngeh. Tapi kalau kita slow, pelan-pelan aja gitu, jangan buru-buru. Apalagi menerima uang seperti ini, orang-orang yang dagang menerima uang seperti ini harus dilihat dulu baik-baik. Apalagi orang-orang yang nggak dikenal terutama. Soalnya kan kalau di pasar itu kan rata-rata pasti kita nggak kenal ya. Beda dengan kayak saya di warung ini, orangnya kenal, tetangga-tetangga, paling 1-2 orang aja. Nah, ini harus diteliti dulu guys. Kalian yang punya warung di pinggir jalan atau di mana lah, di tempat-tempat keramaian, sebelum dimasukkan ke laci, uangnya dilihat dulu, diraba, dan di terawang tuh diginiin. Ini juga ada, kalau kita terawang ada. Lebih bagus lagi kita menggunakan alat X-ray untuk pengecekan uang palsu kalau di warung, ya guys, biar kalian nggak kena sasaran tipu-tipu orang yang belanja dengan uang palsu. Ya nggak? Ini kan merugikan guys. 200.000. Aduh, kadang-kadang orang-orang ini gimana sekarang ya. Dan ini tuh nggak bisa dikontrol guys, peredarannya tuh susah dikontrol karena memang udah masif nih peredarannya, kayaknya seperti itu di setiap daerah banyak. Gimana sih bang cara kita menghindari uang palsu? Yang pertama menurut saya cara menghindari dari uang palsu adalah teliti sebelum memasukkannya ke dalam laci. Dilihat dulu, diraba ini kan beda nih kalau uang asli. Diraba dulu ya kan, diteliti dulu, dipegang, dilihat secara teliti, karena dia akan beda sekali ya. Ini saya bedain dengan yang dengan yang asli. Kita akan lihat perbedaannya dengan yang asli ya guys. Ada nggak uang lupa ini ya. Ini perbedaannya dengan yang asli guys. Sepintas hampir sama, nggak jauh beda. Cuman kalau kita lihat nih, kalau kita perhatiin angkanya yang palsu guys, yang bawah yang palsu, angkanya itu agak gede tuh, nggak halus. Kalau yang asli kan halus tuh, tegas ya. Kalau yang asli tegas, kalau yang palsu kelihatannya nggak asli, nggak tegas. Memang lah, macam mana ya bisa seperti itu. Inilah dia guys, uang palsu. Buat kalian yang jualan, kalian harus hati-hati, terapkan standarnya sebelum kita menerima uang, sebelum memasukkannya ke dalam laci. Kalian raba dulu, kalian terawang dulu,
Lebih bagus lagi kalau kalian punya alat pendeteksi uang palsu seperti yang center warna apa biru-biru ungu gitu ya. Nah, itu pakai itu bagus. Gitu guys, ya caranya. Nih kalau yang palsu tuh kena air luntur tuh guys. Gitu aja sih info yang penting yang perlu saya sampaikan buat teman-teman para pedagang, para penjual atau siapa aja yang sering bertransaksi. Guys. Banyak sih kelihatan ya dari hurufnya aja tuh nggak tegas gitu, buyar, buyar dari hurufnya nggak tegas, buyar. Gitu sobatku semuanya. Dalam kondisi apapun, dalam situasi apapun, kalian tetap harus berhati-hati karena memang kejahatan itu ada di sekeliling kita dan mengincar kita. Ini bisa merugikan kita. Kalau kamu tidak hati-hati, yang ada kamu yang rugi. Oke guys, terima kasih banyak sudah menonton video ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran buat saya dan buat Anda semuanya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.